Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di Gemar, gerakan membaca Alkitab rutin kita hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025. Gemar, gerakan membaca Alkitab rutin GSJA Penel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di pembacaan Gemar kita pagi hari ini yaitu terambil di dalam Lukas pasal 26 Bapak Ibu Saudara sampai ayat 36 4 Bapak Ibu Saudara ya. Di situ satu hal yang sangat penting kita boleh belajar di sana Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Di situ perikopnya di mana pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari saya akan bacakan yaitu di ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-38. Ada poin yang luar biasa. Begini bunyi firman Tuhan. Ya, kata malaikat itu kepadanya, yaitu kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan dikau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu poin yang bisa kita sama-sama pelajari, di mana Elisabet dan Maria, seorang wanita yang dikaruniai Tuhan untuk mempersiapkan jalan keselamatan yang Tuhan sudah persiapkan. Bapak Ibu Saudara, hal yang luar biasa di sini adalah di ayat yang ke-38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini ada satu yang bisa kita garis bawahi. Di sini dikatakan Maria begitu dengan kerendahan hatinya, juga begitu Elisabet juga dengan kerendahan hatinya, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang kerela hati, dengan ikhlas. Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Bapak Ibu Saudara, biarlah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau belajar seperti Elisabet dan Maria, yaitu dia melakukan satu hal yang sangat luar biasa, menjadi hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah kehidupan kita juga saat ini menjadi hamba Tuhan, di mana melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa banyak kita saat ini jadi anak-anak Tuhan belum bisa mengerti, ya, kita menjadi hamba Tuhan. Nah, konteks hamba Tuhan di sini Bapak Ibu Saudara, yaitu dia dengan rela hati memberikan hidupnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu saat itu Maria harus mengandung Yesus, ya, beberapa bulan saat itu dia harus mengandung, berupaya, ya Saudara, apalagi dia harus mendapatkan satu tantangan, ya. Di situ dikatakan sewaktu dia mengandung, dia mengatakan di sana dia belum bersuami, Bapak Ibu Saudara. Tapi konteksnya di sini, ya Bapak Ibu Saudara, saat itu Maria sudah bertunangan dengan Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Nah, satu tantangan di sana begitu
luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita tahu saat itu kalau ada aib pada masa zaman itu pasti ada hukuman-hukuman. Tetapi di sini dengan kerelaan hatinya Bapak Ibu Saudara, Maria dengan kesungguhan, Bapak Ibu Saudara, tantangan apapun juga dia hadapi Bapak Ibu Saudara, mungkin celaan, mungkin apapun juga waktu itu. Tapi dia percaya apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diberikan sama Tuhan, dia melakukannya. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, di saat kita menjadi hamba Tuhan, ya mungkin sekeliling kita mencaci kita, sekeliling kita merendahkan kita Bapak Ibu Saudara, ataupun sekeliling kita tidak menghiraukan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, di saat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, di saat kita menyerahkan diri kita menjadi hamba Tuhan, ya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga Maria, Bapak Ibu Saudara, dia dikenang, dia diingat Bapak Ibu Saudara sampai saat ini Bapak Ibu Saudara. Dia adalah salah satu sosok wanita di mana dia diberikan kasih karunia oleh Tuhan untuk melahirkan Sang Juru Selamat kita. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah bingung Bapak Ibu Saudara. Seperti Maria juga waktu itu dia merasa takut, tapi oleh kasih karunia, oleh kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan. Begitu juga di saat kita menjadi hamba-hamba Tuhan, melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan untuk kemuliaan Tuhan, jangan pernah takut. Karena Tuhan menyampaikan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kehidupan kita semakin hari menjadi berkat, kehidupan kita semakin hari memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tetaplah menjadi hamba Tuhan yang setia sampai akhir hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami menjadi hamba-Mu yang setia, menjadi hamba-Mu yang sungguh-sungguh, menjadi hamba-Mu ya Tuhan, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami untuk menjadi hamba yang setia, hamba yang serius Tuhan. Terima kasih ya Bapak di surga, kami mengucap syukur. Inilah ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.